Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah, pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perikop Injil pada hari ini masih berbicara tentang persiapan datangnya akhir zaman. Pesan kuat yang masih sangat terasa adalah soal berjaga-jaga. Kalau kita diajak untuk memperhatikan pohon yang bertunas, berjaga berarti tindakan aktif untuk menemukan maksud dan jawaban. Berjaga bukan tindakan pasif menunggu, apalagi tidak melakukan apapun. Berjaga berarti tetap aktif, mengamati dan bekerja selayaknya manusia biasa. Menunggu datangnya kerajaan Allah bukan berarti melepaskan kewajiban kita sebagai manusia. Justru dalam tugas dan tanggung jawab harian kitalah saat berjaga itu menjadi bermakna dan mendapat artinya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kita bisa menganalogikan dengan sebuah perjalanan ke suatu tempat. Dan kita menggunakan kendaraan umum. Kita sudah punya tujuan, tetapi kita perlu bantuan orang lain untuk sampai ke tujuan itu. Jika kita naik bus, kita perlu menunggu bus itu datang dan membawa kita. Selama menunggu akan sangat membosankan jika kita hanya duduk termangu tanpa melakukan apapun. Waktu yang mungkin tidak lebih dari 10 menit bisa menjadi seperti berhari-hari. Tetapi ketika menunggu itu diisi dengan ngobrol atau membaca buku misalnya, waktu yang 10 menit itu menjadi waktu yang sangat singkat. Untuk sampai ke tujuan pun juga memerlukan waktu tunggu dalam perjalanan. Jika kita isi dengan mengobrol atau membaca atau melakukan kegiatan lainnya, waktu yang lama menjadi terasa singkat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menanti datangnya kerajaan Allah bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak peduli kepada sesama atau atas tugas dan tanggung jawab kita. Melihat tanda-tanda berarti kita diajak untuk tekun atas hidup
dan setia kepadanya. Ketekunan dan kesetiaan itu akan membawa warisan yang berharga dari setiap orang. Kehidupan kita dan tugas kita akan berakhir, tetapi warisan iman kebijaksanaan akan tetap berlangsung meski kita sudah tiada. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, secara sederhana kita diajak untuk bisa selalu menjadi tunas yang bertumbuh dan berkembang. Sumbernya ada sabdanya. Sabda itu tumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Tubuh kita akan berlalu, tetapi sabdanya yang kita hidupi akan tetap ada meski kita sudah mati. Warisan iman dan kebijaksanaan yang kita hidupi akan selalu bisa dikenang dan terus berharga. Hidup yang baik akan membawa kenangan yang baik, sementara hidup yang tidak baik akan membawa kenangan yang tidak baik, bahkan akan dilupakan. Semoga kita mampu berjaga dengan mengisi hidup dengan yang bermakna, bermanfaat, dan berdaya guna bagi sesama kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Tuhan, dengan caramu sendiri, Engkau mengarahkan manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan, entah itu dengan melalui sabdamu ataupun tanda-tanda yang ada di sekitar kami. Maka buatlah kami menjadi peka dan selalu berjaga dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.